Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Audina Safa Felisa dan rekan saya Tasya Anissa Nur Hidayah. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi mengenai aplikasi teori permintaan dan penawaran serta teori tingkah laku konsumen. Aplikasi teori permintaan dan penawaran. Permintaan merupakan jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Sedangkan penawaran merupakan jumlah barang atau jasa yang ingin dijual produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Aplikasi teori permintaan dan penawaran adalah analisis yang mempelajari bagaimana harga berubah berdasarkan ketersediaan barang dan jasa. Analisis ini dapat diterapkan pada berbagai pasar seperti pasar barang dan jasa, pasar tenaga kerja, dan pasar modal. Hal-hal yang diterangkan dalam bab ini adalah: yang pertama, masalah jangka panjang yang dihadapi sektor pertanian. Kedua, masalah fluktuasi harga yang besar dalam jangka pendek. Ketiga, kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga dan pendapatan hasil pertanian. Dan keempat, kebijakan harga maksimum dan efeknya. Masalah jangka panjang sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki peran besar dalam perekonomian negara berkembang. Namun, perannya menurun seiring pertumbuhan ekonomi. Di negara maju, hanya sedikit penduduk yang bekerja di sektor ini. Penurunan ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, pertambahan permintaan yang lambat. Kenaikan pendapatan tidak diiringi peningkatan permintaan hasil pertanian secara signifikan. Masyarakat lebih banyak mengonsumsi barang non-pertanian karena elastisitas permintaan pendapatan terhadap barang pertanian rendah. Akibatnya, pertumbuhan sektor industri lebih cepat daripada pertanian, dan harga hasil pertanian cenderung stagnan. Kedua, kemajuan teknologi yang pesat. Teknologi meningkatkan produktivitas pertanian secara drastis, namun tidak diimbangi oleh peningkatan permintaan. Hal ini menyebabkan perpindahan tenaga kerja ke sektor industri meskipun lapangan kerja terbatas dan kelebihan produksi yang menurunkan harga hasil pertanian. Masalah jangka panjang pertanian dan ketidakstabilan harga. Masalah jangka panjang sektor pertanian dapat dijelaskan melalui kurva permintaan dan penawaran, di mana terlihat bahwa harga hasil pertanian cenderung berfluktuasi secara tajam dalam jangka pendek. Hal ini disebabkan oleh sifat permintaan dan penawaran barang pertanian yang tidak elastis, sehingga perubahan kecil pada salah satu sisi dapat menyebabkan perubahan harga yang besar. Faktor yang menyebabkan ketidakstabilan harga pertanian dalam jangka pendek dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, naik turunnya permintaan, dan yang kedua, naik turunnya penawaran. Harga barang pertanian sering naik turun drastis dalam jangka pendek karena sifat permintaan dan penawaran yang tidak elastis. Ketidakstabilan ini disebabkan oleh satu, sisi penawaran. Produk sangat dipengaruhi faktor alam seperti cuaca, iklim, hama, dan juga bencana, sehingga hasil pertanian bisa berubah-ubah antar musim. Kedua, sisi permintaan. Permintaan tidak elastis karena barang pertanian adalah kebutuhan pokok, sehingga jumlah konsumsi tetap meski harga berubah. Pendapatan yang naik tidak banyak meningkatkan permintaan, serta produksi musiman dan butuh waktu lama, misal tanaman tahunan, membuat penyesuaian terhadap pasar sulit. Akibatnya, penurunan permintaan menyebabkan penurunan pendapatan petani secara signifikan. Di sektor pertanian, perubahan permintaan lebih berdampak pada pendapatan daripada kesempatan kerja. Berbeda dengan sektor industri. Menstabilkan harga dan pendapatan pertanian. Untuk menjaga stabilitas harga dan pendapatan petani, banyak negara melakukan intervensi dalam sektor pertanian. Tujuan utama dari intervensi ini adalah untuk melindungi produsen dari fluktuasi harga pasar
yang merugikan dan menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu 1. Pengendalian produksi, 2. Pembelian pemerintah, 3. Kebijakan harga minimum, dan 4. Subsidi pendapatan. Selanjutnya ada teori nilai guna. Teori tingkah laku konsumen dapat dibedakan dalam dua macam pendekatan, yaitu 1. Pendekatan nilai guna kardinal. Dalam pendekatan nilai guna kardinal dianggap manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif. 2. Pendekatan nilai guna ordinal. Pada pendekatan ini, manfaat atau kenikmatan yang diperoleh masyarakat dalam mengonsumsikan barang-barang tidak dikuantifikasikan. Teori nilai guna dalam ekonomi membahas tingkat kepuasan utility yang diperoleh individu dari mengonsumsi barang atau jasa. Semakin besar kepuasan, semakin tinggi nilai gunanya. Contoh, mobil Honda Jazz bisa memberikan kepuasan tinggi bagi sebagian orang. Namun, orang kaya mungkin lebih puas dengan mobil mewah seperti Alphard atau Ferrari. Tujuan konsumsi yaitu untuk mendapatkan kepuasan dari barang atau jasa tersebut. Jenis nilai guna. 1. Total utility atau nilai guna total, yaitu jumlah keseluruhan kepuasan dari mengonsumsi seluruh unit barang. 2. Marginal utility atau nilai guna marginal, yaitu tambahan kepuasan dari mengonsumsi satu unit tambahan barang. Pemaksimuman nilai guna. Setiap individu berusaha memaksimalkan kepuasan dari konsumsi barang. Namun, perbedaan harga barang membuat pilihan kombinasi konsumsi menjadi kompleks. Oleh karena itu, syarat pemaksimuman nilai guna yaitu jika harga semua barang sama, maka kepuasan maksimum tercapai saat nilai guna marginal dari setiap barang juga sama besar. Syarat kepuasan maksimum. 1. Jika harga semua barang sama, maka kepuasan maksimum tercapai saat nilai guna marginal tiap barang sama besar. 2. Jika harga berbeda, maka kepuasan maksimum tercapai saat nilai guna marginal per rupiah yang dikeluarkan sama untuk. Hipotesis pemaksimuman nilai guna. 1. Perbandingan nilai guna marginal berbagai barang tersebut adalah sama dengan perbandingan harga barang-barang tersebut. Contoh, harga makanan dan pakaian 1:10, MU-nya juga 1:10. 2. Nilai guna marginal untuk setiap rupiah yang dikeluarkan adalah sama untuk setiap barang yang dikonsumsikan. Contoh, untuk makanan, MU dibagi harga sama dengan 5 dibagi 5.000. Hasilnya 1:1000. Untuk pakaian, MU dibagi harga sama dengan 50 dibagi 50.000, hasilnya 1:1000. Artinya, setiap rupiah memberikan kepuasan yang sama dari barang yang berbeda. Teori permintaan. Teori permintaan yaitu menjelaskan hubungan antara harga barang dan jumlah yang diminta oleh konsumen. Hukum permintaan yaitu semakin tinggi harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak jumlah yang diminta, dengan asumsi faktor lain tetap. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan selain dari harga, yaitu 1. Pendapatan konsumen, 2. Selera atau preferensi, 3. Harga barang, substitusi dan komplementer, 4. Ekspektasi harga di masa depan, 5. Jumlah penduduk. Faktor utama perubahan permintaan karena harga. 1. Efek pergantian, yaitu ketika harga suatu barang naik, konsumen cenderung menggantinya dengan barang lain yang lebih murah, namun tetap memberi kepuasan. Contoh, jika MU per PA lebih kecil dari MU per PB, konsumsi akan membeli lebih banyak barang B dan mengurangi konsumsi barang A. 2. Efek pendapatan. Perubahan harga mempengaruhi daya beli konsumen, yaitu jika 1. Harga naik, daya beli turun, konsumsi berkurang. 2. Harga turun, daya beli naik, konsumsi meningkat. Kedua efek ini menjelaskan mengapa permintaan
berubah seiring dengan perubahan harga dan berkaitan erat dengan nilai guna utility yang ingin dimaksimalkan konsumen. Studi kasus teori tingkah laku konsumen. Mencari informasi produk, ketika konsumen telah menyadari masalah yang dimiliki, tentu selanjutnya ia berpotensi mendatangi produk atau jasa yang ia inginkan. Suatu momen ketika konsumen mencari informasi dari produk dan jasa yang dibutuhkan, momen tersebut ada di fase input, yaitu sebuah teori ketika brand atau merek difokuskan pada produk, harga, tempat, dan promosi. Contoh kasusnya, misalnya, seorang ibu muda yang memiliki balita di usia 1 tahun menyadari bahwa anaknya membutuhkan nutrisi tambahan yang seimbang selain dari asupan sehari-hari dan ASI. Sejak saat itu, sang ibu merasa dirinya membutuhkan susu formula untuk anaknya. Maka ia akan berusaha mendapatkan informasi baik dengan mendatangi toko secara langsung maupun melalui internet. Di momen ini hanya ingin melihat informasi saja seperti seputar harga produk, kandungan gizi, daftar merek, hingga kategori produk berdasarkan usia anak. Di dalam pasar, didapat fungsi permintaannya adalah QD sama dengan 40 min 2P. Maka berapa banyak jumlah permintaan pada saat harga P sama dengan 10? Untuk jawabannya, diketahui QD sama dengan 40 min 2P. P-nya sama dengan 10. Untuk ditanya QD sama dengan 40 min 2P. QD sama dengan 40 min 2, P-nya diganti dengan 10. QD sama dengan 40 min 20. QD sama dengan 20. Jadi, pada saat harga P-nya 10, diperoleh jumlah permintaannya yakni 20. Contoh soal 2. Lihatlah tabel berikut. Diketahui harga barang A adalah 2.000 per unit, harga barang B adalah 1.000 per unit. Pendapatan konsumen adalah 16.000. Soal A, berapa jumlah A dan B yang harus dibeli agar tercapai kepuasan maksimum? Soal B, berapa kepuasan maksimum yang diperoleh konsumen tersebut? Jawaban untuk soal A terdapat rumus yaitu MUA per PA, MUB per PB. Yaitu 20 per 2000 sama dengan 10 per 1000. MUA sebesar 20, yaitu A sama dengan 5, MUB sebesar 10, yaitu B sama dengan 6. Untuk soal B, 2000 dikali 5 ditambah 1000 dikali 6 sama dengan 16.000. TUA sama dengan 40 ditambah 35 ditambah 30 tambah 25 tambah 20 hasilnya 150. TUB 30 tambah 26 tambah 22 tambah 18 tambah 14 tambah 10 sama dengan 120. Total utility 150 ditambah 120 sama dengan 270. Sekian presentasi teori permintaan dan penawaran serta teori tingkah laku konsumen dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.